Udah gitu tempel mikanya, lu tekan mikanya, terus kancing-kancingnya pastiin balik ke posisi semula biar dia bener-bener ngikat kancing mika dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Rizky Senso. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini gua mau pasang lampu tembak, lampu bilet di Vario KZR 125. Kebetulan Vario gua belum pakai bilet, jadi ya udahlah aku pakein. Tapi kita main yang low budget aja karena nanti bakalan gua iseng ganti. Nah ini gue pengen kawinin, kan gue tandem ya, bilet matrix 1,5 inch dari SMS itu kan 30 watt ya, single, kalau double 60 watt. Nah ini gue kawinin sama Duromoto GP1. Duromoto GP1 ini lampu tembak yang gepeng ya, bentuknya tuh nggak makan tempat lah, enak buat retrofit, gampang peletakannya. Nah ini dia barangnya, satu set dia udah blue lens ya. Dia satu set isinya sepasang. Ini gue dapet di toko ijo. Harganya 675.000 kalau nggak salah, sepasang satu set. Nah ini dia. Ukurannya tuh kecil, jadi bisa diselip-selipin, muat deh. Makanya ntar gue maksimalin retrofit dengan gampang, sangat-sangat low budget. Lu lihat sampai habis deh. Nah, ini drivernya. Drivernya udah ada embos-embos Duromoto, dia beda sama kayak beda dengan X1, nggak kayak X1 ya dia. X1 tuh polos kalau nggak salah, nggak ada embos-embosan agak bulky gitu. Ini kan agak kotak-kotak bulky gitu ya, ada apa sih grafiran gitu. Ini detailnya, gue yang putih-putih 6000 Kelvin dan 6000 Kelvin itu low dan high-nya maksudnya. Harus masing-masing di 25 watt ya, karena di 2 ampere. Jadi kalau 2 ya 4 ampere, jadi lu tahu harus sedia relay berapa ampere minimum. Udah langsung tes aja. Kabel putih itu untuk low ya, kabel kuning untuk high, kabel merah itu untuk dual, kabel hitam itu untuk massa atau negatif atau ground. Jadi dia ada 4 kabel. Nah ini startnya di low itu di dual ya, 20,9. Tadi di low udah kelewat. Nah ini main di dual, gue sambungin kabel merah. Kenapa mati hidup begini ya? Karena gue tangannya satu megang kabel, satu lagi gue megang handphone. Nah, gue mau ngerekam pakai handphone ini. Kalau pakai kamera tuh berat, jadi sedapatnya aja dapat pakai handphone. Sorry kalau kualitasnya agak kurang. Ini 18,7 watt tadi di dual karena kelap-kelip ya. Nah ini di low-nya single low. Oh ini high-nya kuning ya. Kuning itu kabelnya kabel kuning, lampunya tetap aja putih. Ini high start di 20,7. Nah ini dia. Start di 20,7 watt 1 biji. Nanti sih gue mau ngetes bilet itu kan LED ya, bukan bilet. LED itu kan penyakitnya kalau dia panas, wattnya itu kan turun, drop. Nah di sini gue mau ngetes nih, kita main di low aja dulu deh. Low itu start di 20,2 watt. Iya, capitnya susah banget. Dapat juga, gregetan gue nontonnya juga. Start di 20,2 watt. Ini jam 21.42, tapi gue settingnya itu di 13,07 volt. Ya, jadi nggak gue tes di 13,7, tapi 13,7 maksudnya. Nah ini setelah 20 menit. Stabil di 19,5 watt. Lossnya berarti 0,7 watt each ya. Setiap lampunya sekitar segitulah lossnya. Ini gue lagi coba di dapur karena gue mainnya di garasi. Ini pancarannya sekitar kurang lebih 5 meter lah jaraknya. Ini beamnya ya, pancaran beamnya sekitar seperti ini, lumayan lebar lah untuk satu. Karena kalau dua kan overlapnya agak mirip, agak lari ke samping ya, tapi ada overlap. Overlapnya sekitar 75% juga cukup. Nah ini beam test di jarak 5 meter seperti ini. Kalau lo mau pasang overlap, ya saran gue di 60 sampai dengan 75%. Jadi tengahnya itu masih tebel, kanan kirinya tuh tipis karena ya single gitu. Tengahnya tuh kena double nih.
Nah ini gua retrofitnya itu nggak pakai dudukan aluminium ya, bracket aluminium nggak, gua pakai reflektor bawaan, gua bobok. Ya balik ke tadi, ini versi low budget. Ya memang ujung-ujungnya beli lem. Ya iya, ini gue lem habis dua pasang ya, hitam putih. Lem Dexton yang hitam putih yang dicampur. Gue bobok sesuai dengan ukuran billet yang lurus. Itu ya susahnya tuh ngeboboknya. Yang lurus pokoknya. Sesuai arahnya, sesuai kelurusannya dan ukurannya. Nah ini 1,5 inch seperti ini. Jadi lu pertama itu lu pastiin dulu ya arahnya kemana. Terus ikat dulu pakai solasi biar dia nggak lari. Ikat solasi, terus titikin pakai lem sedikit. Baru tuh lu bisa atur. Kan enak tuh kan udah agak megang kan. Nah ini single billet matrixnya di 28,6. Ini gue lagi ngukur alignmentnya, kerataan kanan kirinya untuk single. Ya dapet di single, lemnya lumayan banyakin biar dia nggak bergerak sama sekali. Baru lu habis itu main di billet sebelahnya. Billet sebelahnya ngejar rata billet yang tadi udah disetting ya, patokannya kejar horizontal cut off-nya. Nah ini jangan lu geser-geser nih. Udah begini, pokoknya penggarisnya jangan digeser-geser. Patokannya dulu penggaris lu mau berapa sentimeter dari situ ya, tergantung sih metodenya kayak gimana. Pokoknya karena ruang gua sempit, gua cuma punya penggaris begini, ya udah gua pakai begini. Ya, setting alignment billet 1 dan billet 2. Ini billet 2 nya masih terlalu rendah nih, billet sebelah kanan. Billet sebelah kiri itu sebagai patokan gua. Nah, kan lebih rendah kan, ini dikejar nih. Yang kanan ngejar yang kiri. Jadi yang kanan itu agak dinaikin sedikit. Nah, itu dia. Cut off-nya levelnya beda kan. Setelah gua adjust, gua mainin. Kalau udah yakin, banyakin lemnya biar dia nggak berubah. Tapi kalau belum yakin, kalau belum lurus ya lem dikit aja dulu. Ya, ini kalau udah lurus, tambahin lem sedikit lagi ya, tambahin lem. Nah, sampai lu yakin seberapa banyak lem yang lu perluin supaya itu nggak copot, nggak lepas karena getaran. Bukan karena tarikan lem di sini, tapi dia kalah karena getaran. Terus sebelum lu lem, pastiin permukaannya itu harus bersih. Ya, jadi lem itu kuat kalau emang preparationnya itu benar. Terus campurannya juga benar. Nah ini gue pengen nyobain lagi. Udah lurus atau belum nih, dua billet udah di alignment, kanan kirinya udah rata atau belum. Nah ini udah ya. Setelah yakin rata, lemnya banyakin ya tadi, sampai lu yakin itu nggak bakalan copot kena getaran. Jangan lu udah habis nih, tapi lu nggak yakin ya lu beli lagi lah lemnya. Ya boleh kok ditambahin lem lagi, yang penting rapi, terus nggak kena lensa ya lem-lemnya, karena emang posisi ngelemnya itu agak susah. Lu bakal butuh stick buat celah-celah yang ada di dalam apa sih housingnya billet matrix itu. Nah ini lu patokannya kalau gua ke tembok aja sih, ke tembok. Kalau lu ke tembok pastiin jaraknya itu makin jauh, itu makin presisi. Karena kan sudutnya kan makin kebuka kan, perbedaan sudutnya makin kebuka. Nah ini dia nih ya, ini sih udah gue anggap align lah ya, walaupun sebelah kiri itu billet sebelah kanan ya, kiri bawahnya agak turun. Cuman kalau gue ratain ke kanan itu larinya jauh banget. Akhirnya terbaiknya ya ini gitu. Setelah udah dapat yang terbaik, sudah dapat ini, baru gue patenin, gue lem sekeliling yang banyak sampai lemnya kering. Isolasi itu jangan dilepas sampai lemnya benar-benar strong banget, jangan dilepas gitu ya. Kita coba Pak, kan banyak tuh, woi billet lampu lu terang tuh, silo banget nggak tuh dari depan. Nah kita coba, kalau lu hajar tegak lurus ya silo memang, tapi kan kalau misalnya lu nggak tegak lurus dan itu udah cut off ya nggak silo. Nah ini yang bikin silo billet lampu tembak GP1 ya, bagian atasnya itu kan dia gue taruh bawah, atasnya tuh kebuka. Ya udah gue harus tutupin solasi gitu biar nggak ganggu. Tutupin stiker juga boleh. Ini gue tutupin solasi aluminium aluminium tape itu loh. Gue bentuk, gue potong, gampang kok. Nah, bagian atas aja kanan kiri tuh billet GP1 yang kanan dan yang kiri. Udah gue tempel. Gampang kan, tinggal ngikutin bentuk aja, potong aja pakai cutter atau gunting.
Ini nggak mengganggu pancaran kok, lo tutup nggak mengganggu pancaran, tetap pancaran tetap seperti itu, beamnya tetap seperti ini. Tuh, cakep kan Duromoto, ada emboss ya, dia niat banget di mana-mana. Bukan emboss sih, printing. Ini cet-cetan ini. Tuh, dia udah ada fan-nya di dalam, jadi ya aman. Untuk panas, pelepasan panasnya udah bagus. Nah ini lumayan ketutup nih. Nah, ya kan? Bagian atas lumayan ketutup. Tadi pas gue puter tuh bagian bawahnya buka banget sih lau. Tapi begitu atas ketutup ya kita nggak ngeliat sinar secara langsung jadinya. Ada sinar yang bocor juga ke atas. Ya, akal-akalan aja. Nah ini setelah biletnya udah lurus, udah align, udah bobok lagi deh bagian atas. Kalau gue sih nempatin GP1-nya itu gue tempelin bareng bilet ya. Kenapa? Karena nanti kan levelingnya cuma satu gue pakai. Jadi kalau misalnya biletnya naik, lampu tembaknya ikut naik. Biletnya turun, lampu tembaknya juga ikutan si GP1-nya ini. Ya udah. Jadi gue gancetin aja. Cuma arahnya itu jangan lu sejajarin. Dia agak crossing, tapi nanti jarak berapa? Misal lampu tembak di jarak 5 meter tuh sama ya, tapi nanti di jarak 10 meter lampu tembak itu bakalan lebih rendah. Kenapa? Karena sudutnya itu lebih ke bawah, karena posisi dia nempelnya di bagian atas bilet gitu. Jadi pastiin aja itu ada di jarak berapa lu mau fokusnya. Kalau makin jauh ya udahlah, nggak usah dipikirin, fokusnya aja yang penting. Layaknya orang normal yang nyetir motor, mata lu sampai berapa meter ke depan. Ini buat tes lampu tembaknya GP1 itu gue nyalain, terus gue nyalain biletnya udah align atau belum. Tas. Nah, ya kan sepertinya udah kan. Kalau udah, hajar lem yang banyak biar dia nggak berubah. Tapi kalau misalkan belum, lo adjust lagi, main isolasi lagi. Makanya tadi lemnya jangan langsung banyak, titik-titik aja dulu. Yang penting dia ngunci dulu, geser. Kalau udah baru lo banyakin, banjirin. Ini gue hidupin semuanya. Semuanya ya. Bilet lo hidup, terus lampu tembak lo hidup, semuanya totalnya 110 watt. 110 watt sih di Vario KZR tuh lumayan ngap-ngapan ya. Lumayan gede loh bebannya ini, tapi ya kan nggak selalu gue hidupin juga, kecuali dibutuhkan aja lampu tembaknya. Ya mungkin perlu power up kali ya buat mensupport pengapian biar nggak keganggu. Nah ini dia tampang dari depan ini. Setelah lampu udah lu kerjain ya, taruh dulu, siapin relay setnya. Nah lu rencanain nih mode nyalanya mau kayak gimana. Daripada lu langsung bangun ya, langsung lu bikin, mending lu bikin skemanya dulu ya, biar jalurnya nggak salah, komponen yang lu butuhin lu tahu duluan, terus modenya mau kayak gimana, sambungannya mau gimana. Jadi semuanya lu bikin skemanya dulu, jadi aman. Nantinya kalau misalnya lu ada salah solder, salah sambung, lu balik ke skema, oh iya ternyata salahnya di sini gitu. Ini cuma buat lampu bilet dan Demon Eyes gitu, terus lampu senja gue jadiin satu box ini relay setnya. Tapi untuk lampu tembak gue pisahin. Nah ini gue tempel di body headlamp. Begini tampangnya nih. Kenapa sih itu ada Eagle Eyes, norak banget ya. Eagle Eyes itu gunanya buat lampu senja doang, buat DRL. Yang atas sih DRL putih, yang bawah DRL kuning, lampu Saint Amber warnanya. Jadi nanti modelnya itu kan Vario ini kan di atas ada lampu sen kan, kanan kiri. Terus gue tambahin lampu Eagle Eyes ini dengan mode USDM style, jadi keren. Jadi dia sennya itu nggak ngedip, sennya itu menjadi lampu senja ya, continuous nyalanya. Tapi begitu lampu sen hidup ya dia akan ngedip. Terus senjanya pak DRL-nya ya ngedip ngikutin lampu sen, karena lampu sen harus ngedip gitu. Itu USDM seperti itu. Nah, jadi ada putih dan ada amber warna DRL nanti. Itu yang burik-burik di pinggir jelek banget tuh. Iya memang. Ini gue catnya lagi tuh buru-buru ya. Hasilnya begini. Ini bagian bawahnya seperti ini. Ada kipas udah gue tempel, terus ada leveling udah gue tempel. Ini jauh lebih rapi sih. Terus gue rada gue longgarin
coakan bobokannya karena gue rencana mau upgrade ke Matrix 1,8 inch. Kan dia pendinginannya sistemnya udah bagus ya, udah pakai apa sih Cooper kalau nggak salah atau tembaga gitu, itu udah bisa upgrade. Kalau yang ini masih nggak bakal gue upgrade yang 1,5, nanti aja 1,8 rencana mau gue upgrade. Ya lumayan lebih rapi lah daripada sebelumnya. Nah ini sebelum lu pasang mica, abis ini kan tahapnya pasang mica kan ya. Sebelum lu pasang mica pastiin dudukan mica itu bersih dulu. Ya kalau misalkan masih banjir, lemnya masih banyak, pakai aja pengen panasin. Tapi kalau misalkan kosong banget, lu bersihin sekalian mendingan. Lu tambahin lem butil, lu kasih lem butil sekeliling. Nah kasih lem butilnya begini, yang rata sekeliling. Udah gitu panasin dulu nih sebelum lu tempel mica. Panasinnya jangan ngotot, panasin, angkat pelan-pelan sampai dia bener-bener lumer lemnya. Udah gitu tempel micanya, lu tekan micanya, terus kancing-kancingnya pastiin balik ke posisi semula biar dia bener-bener ngikat kancing mica dengan baik ya. Jangan sampai ntar lu udah pasang micanya tapi nggak ngancing, ya longgar lagi, air masuk, angin masuk. Nah ini yang gue lakukan. Begitu mica udah kepasang, tetap gue kasih hot air lagi, tapi pelan-pelan, jangan sampai meler plastik body headlampnya. Seperti itu. Gunanya apa? Supaya lem yang udah ketekan sama mica itu bisa lumer dan merata, ngisi celah-celah antara mica dengan body, jadi nggak ada celah air masuk gitu. Nah ini tampangnya dari depan ya, kondisi mica udah terpasang. Nggak ganteng-ganteng banget sih, tapi untuk low budget ini tuh terang, ini tuh oke. Tuh asik kan. Untuk relay, instalasi, terus pemasangan saklar, ntar modenya kayak gimana, kayaknya di video berikutnya ya, karena gue panjangan kalau jadi satu video. Oke, itu aja dari gue. Thank you atas waktunya, makasih udah stay. Tunggu video berikutnya. Bye bye, semoga sehat terus. Dah.